Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Jumpa lagi dengan Ustazah Fitri pada tematik hari ini. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi untuk hari ini kita akan membahas ke materi tema 6 energi dan perubahannya, subtema yang ketiga energi alternatif, pembelajaran yang kelima. Untuk pembelajaran 5 ini, kita yang pertama akan membahas tentang briket. Di sini briket fungsinya yaitu briket sebagai pengganti BBM atau bahan bakar minyak ya. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Dapat dibuat dengan mudah loh briket ini. Caranya yaitu kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, kita siapkan batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Kemudian kita siapkan kanji. Potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, dan selanjutnya adalah korek api. Untuk cara kerjanya yaitu siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contohnya tadi ya, bahannya misalkan bambu atau serbuk gergaji atau bahan dari batok kelapa atau tempurung kelapa. Yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Jadi bahan-bahannya tadi dikeringkan dulu. Kemudian bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk menjadi arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk sampai halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji adalah sebagai bahan perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan dulu ya. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung dari terik tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bahan bakar minyak yang lain. Kelebihannya yaitu mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Dari ulasan materi tadi, kita bisa mendiskusikannya dengan teman ya, bisa mengambil kesimpulan atau membuat pertanyaan seputar briket tadi. Pertanyaan yang pertama, kita bisa membuat dengan sebutkan fungsi dari briket. Fungsi briket tadi adalah sebagai pengganti bahan bakar minyak ya. Kemudian, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Alat dan bahan untuk membuat briket tadi antara lain ada bambu, ada serbuk gergaji atau batok kelapa atau tempurung kelapa.
Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak atau BBM. Kelebihan briket dari bahan bakar minyak antara lain, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket juga mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Karena dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan juga alasannya. Iya, briket dapat mengurangi sampah karena briket terbuat dari bahan-bahan sisa seperti serbuk gergaji dan tempurung kelapa. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Ya, jadi kalau lingkungan kita nggak ada sampahnya, itu akan nyaman ya. Bagaimana sih cara untuk mengurangi sampah yang harus anak-anak lakukan? Ini ya bisa dilakukan. Nanti bisa ditiru atau bisa dicontoh. Yang pertama, gunakan botol minum yang dapat dipakai berulang. Yang kedua, membeli kemasan isi ulang untuk deterjen, sampo, sabun, atau kecap daripada selalu memberi kemasan yang baru setiap kali habis. Selanjutnya yaitu gunakan kotak bekal untuk membawa makanan ke sekolah. Yang keempat, kurangi makanan yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus. Dan yang kelima, membuang kertas jika kedua halaman sudah terisi. Nah, ini Siti menggunakan briket nih untuk memasak. Dia memasak menggunakan briket itu selama 2 jam. Jika Siti memasak pukul 14.30 atau pukul berapa? Iya, pukul 2:30 ya. Pukul berapa briket akan habis? Bisa ditulis seperti ini. Mulai masaknya adalah pukul 14.30. Lama memasak memakai briket adalah 2 jam. Yang ditanyakan pukul berapa briket akan habis? Jawabannya seperti ini ya caranya. Waktunya yaitu waktu mulai ditambah lamanya. Jadi ditambah disusun kayak gini. 14.30 itu memulai memasaknya. Dan selama 2 jam ini atau 2.00 ini lamanya waktu memasaknya tadi Siti 2 jam dijumlahkan saja 16.30. Jadi caranya atau langkahnya seperti ini ya. Jadi briket akan habis pukul 4:30 sore atau pukul 16.30. Kemudian ada soal yang kedua ini, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Kita bisa menuliskan seperti ini, mulainya dulu tadi pukul 10 pagi atau 10.00 dan jumlah briketnya tadi masing-masing 2 ya, menggunakan 2 briket tadi. Masing-masing lamanya adalah 2 jam. Maka bisa ditulis seperti ini, 2 kali 2 sama dengan 4 jam. Ya, kenapa bisa 2 kali 2? Karena 2 ini dari ini ya. Dari 2 buah briket yang digunakan untuk memasak tadi, dan 2 jam ini karena digunakan untuk 2 jam memasak. Jadi tinggal dikalikan saja 4 jam hasilnya. Sekarang yang ditanyakan adalah pukul berapa briket akan habis.
Caranya sama seperti nomor 1 yang tadi. Waktu briket habis yaitu waktu mulai ditambah lamanya waktu memasak. Jadi mulainya tadi pukul 10.00 atau jam 10 pagi ditambah 4 jam. Jadi lama waktunya memasak tadi 4 jam. Hasilnya adalah pukul 14.00. Seperti ini ya caranya dan langkahnya. Jadi briket akan habis itu pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Kemudian untuk soal yang nomor 3, kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Caranya ditulis seperti ini. Jumlah kelompok Edo ada 5. Masing-masing membawa 1 briket yang bisa digunakan selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Caranya atau langkahnya seperti ini. Lama briket dapat digunakan yaitu jumlah briket dikalikan lama setiap briket digunakan. Jumlah briketnya tadi ada 5 ya, karena jumlah kelompoknya itu ada 5 orang. Jadi jumlah briketnya menjadi 5. Dan masing-masing anggota tadi membawa 1 briket. Jadi jumlah briketnya yang dibawa adalah 5. Dikalikan 1 jam. 1 jam adalah lama setiap briket digunakan ini untuk memasak selama 1 jam. Jadi dikalikan 1 jam. Hasilnya 5 dikalikan 1 adalah 5 jam. Jadi briket kelompok tersebut, kelompoknya Edo tadi yang berjumlah 5 orang, dapat digunakan selama 5 jam. Demikian video pembelajaran dan materi yang bisa Ustazah sampaikan untuk hari ini, pembelajaran yang kelima ya. Semoga bermanfaat. Sebelum Ustazah tutup, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap belajar sholat dan ngajinya. Yang terpenting adalah jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.